Hai co-friends, pada soal kali ini diketahui ada 4 roda, yaitu roda P, Q, R, dan S. Jari-jari roda P yang kita sebut sebagai RP itu besarnya adalah 5 cm atau 0,05 meter. Kemudian diketahui juga jari-jari dari roda Q yang kita sebut sebagai RQ yang besarnya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Diketahui juga jari-jari dari roda R yang kita sebut sebagai RR yang besarnya adalah 4 cm atau 0,04 meter. Terakhir, diketahui jari-jari roda S yang kita sebut sebagai RS besarnya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Selain jari-jari, diketahui juga bahwa roda P dan roda Q saling bersinggungan, sedangkan roda R dan roda S sepusat. Kemudian roda P diputar dengan kecepatan sudut 40 radian per sekon searah jarum jam. Berarti omega P atau kecepatan sudut dari roda P itu sama dengan 40 radian per sekon. Nah, kalau digambar, susunan dari 4 buah roda itu kira-kira seperti ini. Nah, langsung saja kita jawab. Yang pertama, yang A. Kita disuruh untuk mencari kelajuan linear roda Q atau yang kita sebut sebagai VQ. Besarnya kecepatan linear roda Q itu akan sama dengan besarnya kecepatan linear roda P, karena kedua roda ini bersinggungan. Berarti VQ akan sama dengan VP. Besarnya kecepatan linear atau V itu bisa kita cari dengan mengalihkan omega atau kecepatan sudut dengan R atau jari-jari. Maka VQ itu akan sama dengan omega P dikali dengan RP. Kita dapatkan 40 dikali 0,05. Ini sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian yang B, kita akan mencari kecepatan sudut roda R jika roda Q dan roda R dihubungkan dengan rantai. Apabila ada dua buah roda yang dihubungkan dengan rantai, maka kecepatan linearnya akan sama. Berarti kita punya VQ atau kecepatan linear roda Q itu akan sama dengan VR atau kecepatan linear roda R. Maka kita dapatkan VQ ini akan sama dengan omega R atau kecepatan sudut dari roda R dikali dengan RR atau jari-jari roda R. Kita dapatkan omega R itu sama dengan VQ dibagi RR. Ini akan sama dengan 2 dibagi 0,04. Sama dengan 50 radian per sekon. Ini adalah nilai dari kecepatan sudut roda R. Kemudian yang C, kita diminta untuk mencari kelajuan linear roda S. Karena roda R dan roda S itu sepusat, maka kecepatan sudutnya akan sama. Berarti kita akan punya omega R itu akan sama dengan omega S. Omega R adalah kecepatan sudut roda R, omega S adalah kecepatan sudut roda S. Di sini kita dapatkan omega R itu akan sama dengan Vs dibagi dengan Rs. Vs adalah kecepatan linear roda S, Rs adalah jari-jari roda S. Maka kita dapatkan Vs itu sama dengan omega R dikali Rs. Omega R-nya kita sudah tahu 50 radian per sekon, kemudian kita tahu Rs besarnya adalah 0,2 meter. Maka kita dapatkan Vs itu sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian yang D, arah putar roda Q dan roda S. Pada soal diketahui bahwa roda P diputar searah jarum jam, berarti ke arah sini. Karena P diputar searah jarum jam, maka Q akan berputar berlawanan arah jarum jam. Karena roda Q berputar berlawanan arah jarum jam, maka roda R akan berputar berlawanan arah jarum jam juga. Karena roda R berputar berlawanan arah jarum jam, maka roda S akan berputar berlawanan arah jarum jam pula karena R dan S seporos. Berarti untuk yang D, kita punya roda Q berputar berlawanan arah jarum jam dan roda S berputar berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya yang E, kita diminta untuk mencari percepatan sentripetal dari semua roda. Adapun rumus dari percepatan sentripetal itu adalah AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Ini juga akan sama dengan V kuadrat dibagi R.
AS adalah percepatan sentripetal, omega adalah kecepatan sudut, R adalah jari-jari, dan V adalah kecepatan linear. Jadi, kalau kita ingin mencari ASP atau percepatan sentripetal dari roda P, kita bisa gunakan rumus WP kuadrat dikali RP akan sama dengan 40 kuadrat dikali 0,05 akan sama dengan 80 meter per sekon kuadrat. Kemudian ASQ atau percepatan sentripetal untuk roda Q. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus VQ kuadrat dibagi dengan RQ. Maka kita dapatkan 2 kuadrat dibagi dengan 0,1. Kita dapatkan 40 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari ASR atau percepatan sentripetal roda R, kita bisa mengalihkan omega R kuadrat dengan RR. Omega R kita dapatkan 50, ini di kuadrat, dikali dengan jari-jarinya 0,04. Maka kita dapatkan 100 meter per sekon kuadrat. Terakhir, ASS atau percepatan sentripetal roda S. Bisa kita cari dengan menggunakan rumus VS kuadrat dibagi RS. Ini akan sama dengan 10 kuadrat dibagi dengan 0,2. Ini akan sama dengan 500 meter per sekon kuadrat. Kesimpulannya, kita punya A, kelajuan linear roda Q itu 2 meter per sekon. Kemudian B, kecepatan sudut roda R atau omega R itu 50 radian per sekon. Kita punya C, kelajuan linear roda S itu 10 meter per sekon. Arah putar dari roda Q dan S yaitu berlawanan arah jarum jam. Kemudian terakhir kita punya percepatan sentripetal untuk berturut-turut roda P, Q, R, dan S sebesar 80 meter per sekon kuadrat, 40 meter per sekon kuadrat, 100 meter per sekon kuadrat, dan 500 meter per sekon kuadrat. Sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya.